Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anakku kelas 6 SDN Lemban Wetan 2 yang Bapak banggakan. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang tema 3, subtema 1, pembelajaran 1 dan pembelajaran 2. Sebelum kita mulai kegiatan pada pembelajaran kali ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke. Pada pembelajaran 1, untuk pembelajaran 1 ini isi materinya ada 3. Yang pertama adalah bahasa Indonesia. Pada bahasa Indonesia ini membahas tentang teks eksplanasi ilmiah. Kemudian mata pelajaran yang kedua adalah IPA. Pada IPA nanti akan membahas tentang listrik. Kemudian mata pelajaran yang ketiga itu adalah IPS. IPS nanti membahas tentang pengaruh listrik terhadap kehidupan masyarakat. Pada mata pelajaran yang pertama yaitu bahasa Indonesia, materi yang dibahas adalah teks eksplanasi ilmiah. Teks eksplanasi ilmiah. Nah, teks eksplanasi ilmiah ini adalah teks yang menjelaskan fakta tentang terjadinya fenomena alam. Contoh fenomena alam yang terjadi itu adalah pelangi, gempa bumi, dan proses mengalirnya arus listrik. Pada umumnya, teks eksplanasi ilmiah disusun dengan prinsip sebab akibat. Biasanya teks eksplanasi ilmiah ini berisi fakta-fakta. Kemudian struktur teks eksplanasi ilmiah atau bagian-bagian dari teks eksplanasi ilmiah. Yang pertama itu adalah ada paragraf pembukanya. Nah, paragraf pembuka ini berisi tentang penjelasan atau informasi secara umum tentang topik yang dibahas. Nah, struktur yang kedua itu adalah paragraf penjelas. Pada paragraf penjelas ini berisi uraian secara terperinci tentang proses yang terjadi secara bertahap. Jadi pada paragraf penjelas ini diuraikan secara terperinci bagaimana proses yang ada pada topik. Kemudian struktur yang ketiga itu adalah paragraf kesimpulan. Nah, paragraf kesimpulan ini ada yang menyebutnya penutup. Nah, pada paragraf kesimpulan ini berisi pendapat singkat penulis tentang topik yang dibahas. Kemudian mata pelajaran yang kedua ini adalah mata pelajaran IPA, membahas tentang listrik. Nah, tentunya di rumah kalian itu banyak alat listrik itu menyala karena adanya arus listrik. Nah, arus listrik ini terjadi karena elektron mengalir di dalam rangkaian listrik. Arah arus listrik berlawanan dengan arah aliran elektron. Arus listrik itu akan bergerak dari kutub positif ke kutub negatif sumber listrik. Semakin banyak elektron yang mengalir setiap detik, arus listrik itu akan semakin kuat. Nah, pernahkah kalian berpikir dari mana listrik itu berasal? Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang proses penyaluran listrik. Untuk mengetahui proses penyaluran listrik, silakan amati gambar berikut ini. Nah, jadi listrik yang ada di rumah kita itu dihasilkan oleh generator pada pembangkit listrik. Jadi di gambar nomor 1 ini adalah gambar pembangkit listrik. Di dalam pembangkit listrik ini ada generator yang dapat menghasilkan listrik. Nah, dari pembangkit listrik itu tegangan listrik itu dinaikkan hingga 500 kV. Nah, di mana dinaikannya yaitu di gardu penaik tegangan. Ini namanya gardu penaik tegangan.
Nah, di sini itu tegangan listrik dinaikkan hingga 500 kV. Nah, kemudian listrik itu disalurkan melalui menara sutet. Ini yang dinamakan menara sutet. Nah, sutet sendiri itu merupakan sebuah singkatan. Singkatan dari saluran udara tegangan ekstra tinggi. Jadi sutet itu kepanjangannya saluran udara tegangan ekstra tinggi. Dari sutet, listrik itu masuk ke gardu induk. Nah, ini namanya gardu induk. Nah, di sini. Nah, di gardu induk ini tegangan itu diturunkan hingga 20 kV. Jadi awalnya 500 kV, kemudian diturunkan 20 kV itu di gardu induk. Dari gardu induk, listrik itu disalurkan ke gardu distribusi. Nah, ini namanya gardu distribusi. Nah, pada gardu distribusi ini tegangannya listrik diturunkan kembali menjadi 220 volt. Nah, selanjutnya listrik disalurkan ke rumah-rumah penduduk. Nah, listrik yang diterima di rumah kemudian disalurkan melalui rangkaian kabel pada benda-benda elektronik. Nah, arus listrik itu terjadi di dalam rangkaian listrik. Nah, sebuah rangkaian listrik mempunyai beberapa bagian atau komponen. Nah, komponen rangkaian listrik. Nah, komponen rangkaian listrik itu dibagi menjadi dua. Ada komponen utama dan komponen tambahan. Pada komponen utama rangkaian listrik itu ada 3 komponen. Yang pertama itu adalah sumber listrik. Sumber listrik ini adalah benda-benda yang menghasilkan energi listrik. Nah, contohnya atau contoh sumber listrik itu adalah baterai, aki, dan pembangkit listrik atau generator. Nah, komponen yang kedua itu adalah konduktor. Konduktor itu adalah benda yang dapat menghantarkan arus listrik. Nah, contoh konduktor itu adalah kabel dan lempengan logam. Kemudian komponen utama rangkaian listrik yang ketiga itu adalah alat listrik. Nah, alat listrik ini adalah semua benda yang dapat berfungsi jika mendapatkan energi listrik. Contoh dari alat listrik itu adalah lampu dan rotor. Kemudian, komponen tambahan rangkaian listrik itu ada 2. Yang pertama itu adalah saklar. Nah, saklar itu berfungsi untuk memutus atau menghubungkan arus listrik dalam rangkaian. Jika saklar dalam keadaan tertutup, arus listrik akan mengalir sehingga alat listrik menyala. Jika saklar dalam keadaan terbuka, maka arus listrik tidak dapat mengalir sehingga arus listrik akan mati. Nah, komponen tambahan rangkaian listrik yang kedua itu adalah sekring. Sekring ini berfungsi untuk mengamankan arus listrik agar tidak melewati batas maksimum. Jika arus listrik melewati batas, sekring akan memutuskan hubungan rangkaian arus listrik sehingga tidak terjadi konsleting. Korsleting merupakan hubungan pendek antara kabel yang bermuatan elektron dengan kabel yang bermuatan proton. Korsleting itu dapat menimbulkan percikan api sehingga memicu kebakaran. Nah, komponen-komponen listrik itu bisa kalian lihat pada gambar berikut ini. Nah, dari sumber listrik, ini namanya sumber listrik, kemudian ini namanya sekring. Nah, ini namanya saklar, ini namanya arus listrik, kemudian ini namanya konduktor kabel ini. Nah, arus listrik itu
berjalan atau mengalir dari positif menuju ke negatif. Nah, karena ini saklarnya on, jadi lampunya menyala. Setelah kalian mengenal komponen-komponen dalam rangkaian listrik, kita akan belajar tentang jenis-jenis rangkaian listrik. Nah, berdasarkan hubungan antar komponen, rangkaian listrik dapat dibedakan menjadi dua. Ada rangkaian listrik terbuka dan rangkaian listrik tertutup. Nah, rangkaian listrik terbuka merupakan rangkaian listrik yang semua komponennya belum terhubung. Dengan demikian, arus listrik tidak mengalir sehingga alat listrik itu tidak menyala. Rangkaian listrik terbuka itu dapat terjadi jika konduktor belum menghubungkan sumber listrik dengan alat listrik. Nah, rangkaian listrik terbuka juga dapat terjadi jika saklar dalam keadaan terbuka. Nah, contoh rangkaian listrik terbuka adalah pada gambar berikut ini. Nah, pada gambar berikut ini konduktor atau kabel itu belum terhubung dengan sumber listrik. Jadi lampunya itu tidak bisa menyala. Nah, pada gambar kedua ini atau gambar B, saklar, ini saklarnya itu kan dalam posisi off. Berarti off itu dalam keadaan terbuka, jadi listriknya tidak bisa mengalir sampai sini tok. Karena ini off, jadi tidak bisa mengalir. Jadi alat listriknya berupa lampu ini tidak bisa menyala. Kemudian rangkaian listrik yang kedua itu adalah rangkaian listrik tertutup. Rangkaian listrik tertutup itu merupakan rangkaian listrik yang semua komponennya sudah terhubung. Dengan demikian, arus listrik dapat mengalir sehingga alat listrik pun menyala. Rangkaian listrik tertutup dapat terjadi jika konduktor telah menghubungkan sumber listrik dengan alat listrik. Rangkaian listrik tertutup juga dapat terjadi jika saklar dalam keadaan tertutup. Untuk lebih mengetahui tentang rangkaian listrik tertutup, coba kalian perhatikan gambar berikut ini. Nah, pada gambar ini kan konduktornya itu kan sudah menghubungkan sumber listrik dengan alat listrik. Nah, jadi lampunya ini dapat menyala. Nah, ini arusnya itu kan dari positif menyalakan lampu, kemudian menuju ke kutub negatif. Jadi lampunya atau alat listriknya menyala. Sedangkan gambar yang B, pada gambar yang B ini, itu saklarnya itu ternyata sudah tertutup atau pada posisi on. Jadi arus listriknya dari positif, dari kutub positif itu dapat mengalir menuju ke alat listrik dan menuju ke kutub negatif. Jadi lampunya ini dapat menyala. Berdasarkan susunan antar komponennya, itu rangkaian listrik dapat dibagi menjadi rangkaian seri dan rangkaian paralel. Nah, apa sih yang dikatakan rangkaian seri itu? Nah, rangkaian seri ini adalah rangkaian listrik yang dipasang secara berurutan atau berderet. Rangkaian seri berfungsi untuk meneruskan arus listrik. Biasanya rangkaian seri digunakan pada lampu hias dan senter. Komponen yang dapat disusun seri itu adalah baterai dan listrik. Terdapat beberapa perbedaan yang terjadi pada rangkaian listrik apabila baterai atau lampu disusun secara seri. Ayo perhatikan penjelasan tabel berikut ini. Nah, pada tabel ini, apabila rangkaian seri pada baterai itu nyalanya lebih terang. Kemudian semakin banyak baterai yang disusun seri, lampu akan menyala semakin terang. Lampu akan cepat padam jika kelebihan tegangan pada baterai. Sedangkan rangkaian seri pada lampu itu arus listrik mengalir secara bertahap dari lampu satu ke lampu yang lainnya. Seperti gambar berikut ini. Jika salah satu lampu padam, maka lampu lain akan padam karena arus listrik itu terputus. Kemudian nyala lampu yang satu dengan lampu yang lainnya tidak sama terang.
yang dinamakan rangkaian seri pada baterai. Nah, ini berderet. Nah, kalau ini rangkaian seri pada lampu, jadi lampunya berderet. Ini namanya rangkaian seri. Kemudian pada rangkaian yang kedua ada rangkaian paralel. Nah, rangkaian paralel itu adalah rangkaian listrik yang dipasang secara berjajar atau bercabang. Rangkaian paralel berfungsi untuk membagi-bagi arus listrik. Biasanya rangkaian paralel digunakan pada rangkaian lampu di rumah, sekolah, atau kantor. Komponen yang dapat disusun paralel itu adalah baterai dan lampu. Terdapat beberapa perbedaan yang terjadi pada rangkaian listrik apabila baterai atau lampu disusun secara paralel. Mari kita perhatikan penjelasan pada tabel berikut. Nah, pada tabel berikut atau pada gambar berikut ini ada rangkaian paralel pada sumber listrik atau batu baterai. Nah, dikatakan paralel karena bercabang ya ini ya anak-anak ya. Kemudian ada rangkaian paralel pada lampu. Nah, ini bercabang, konduktornya bercabang, berarti ini namanya rangkaian paralel. Nah, pada rangkaian paralel baterai itu nyala lampu tidak bertambah terang, sama saja. Kemudian nyala lampu sama dengan nyala lampu yang dihubungkan dengan sebuah baterai saja. Baterai yang disusun paralel akan bertahan lebih lama dalam menyalakan lampu. Tadi kalau seri itu bertahan tidak lama, kalau paralel itu bertahan lebih lama. Kemudian rangkaian listrik pada lampu atau rangkaian paralel pada lampu itu arus listrik mengalir secara bersamaan dari satu lampu ke lampu yang lainnya. Jadi jika salah satu lampu padam, misalkan ini lampunya padam, nah arus listrik kan bisa, kalau yang ini padam berarti arus listrik berhenti di sini toh. Nah bisa lewat ke konduktor yang satunya ini. Jadi lampunya itu yang satunya masih nyala. Jadi apabila satu lampu padam, lampu yang lainnya itu tetap menyala. Nah, nyala lampu yang satu dengan yang lain itu sama terang. Nah, tadi kalau di seri itu berbeda terangnya, kalau di paralel itu lampunya itu menyala sama terang. Nah, sekarang kita akan membahas rangkaian listrik pada senter. Nah, rangkaian listrik pada senter itu merupakan rangkaian seri. Komponen-komponen yang digunakan pada senter itu ada 4, mulai dari batu baterai, kemudian lampu, ada lempengan logam, kemudian ada saklar. Nah, setiap komponen ini memiliki fungsi sendiri-sendiri. Nah, kalau batu baterai fungsinya itu adalah menghasilkan energi listrik. Nah, sedangkan lampu ini fungsinya untuk menghasilkan cahaya, sedangkan lempengan logam itu fungsinya sebagai konduktor atau menghantarkan arus listrik dari baterai ke lampu, sedangkan saklar ini fungsinya untuk mematikan atau menyalakan lampu pada senter. Sedangkan pada mata pelajaran IPS kita akan membahas tentang pengaruh listrik terhadap kehidupan masyarakat. Jadi, penemuan arus listrik itu sangat berpengaruh terhadap kehidupan kita. Nah, sebelum listriknya ada, itu masyarakat itu mengalami kesulitan saat beraktivitas, terutama pada malam hari. Dengan adanya listrik, kita menjadi lebih mudah untuk menjalankan berbagai aktivitas. Nah, ini ada pengaruh listrik terhadap kehidupan masyarakat di lingkungan. Nah, sebelum ada listrik, itu lampunya menggunakan lampu minyak. Kemudian setrikanya menggunakan setrika arang. Kemudian ember dan papan penggilas. Kemudian untuk tandanya itu menggunakan kentongan. Sedangkan setelah ada listrik, itu lampunya menjadi lampu listrik. Kemudian setrikanya menjadi setrika listrik. Kemudian penarik nasinya menggunakan rice cooker atau penarik nasi listrik.
Kemudian kalau mencucinya itu menggunakan mesin cuci. Kemudian kalau alat komunikasinya, kalau setelah ada listrik menggunakan telepon. Nah, bagaimana kehidupan sosial dan budayanya? Sebelum ada listrik itu hanya bekerja pada siang hari. Kemudian kegiatan sehari-hari diselesaikan dalam waktu lama, hanya dapat melakukan satu pekerjaan dalam satu waktu. Kegiatan komunikasi menggunakan alat sederhana sehingga pesan lama diterima. Nah, sedangkan kehidupan sosial budaya setelah ya seharusnya ya anak ya. Ini setelah ada listrik itu dapat bekerja pada siang dan malam hari. Kemudian kegiatan sehari-hari diselesaikan dalam waktu yang singkat. Dapat melakukan lebih dari satu pekerjaan dalam satu waktu. Kegiatan komunikasi itu menggunakan alat modern sehingga pesan cepat diterima. Nah, untuk tugas pembelajaran 1 itu adalah mengerjakan buku paket atau buku siswa tema 3 halaman 3, 4, dan 7. Kemudian membuat catatan tema 3 subtema 1 pembelajaran 1. Ini untuk tugas pembelajaran 1. Nah, pada halaman 3 itu di dalam buku siswa kalian itu ada sebuah teks. Nah, teks tersebut terdiri dari 5 paragraf. Nah, tugas kalian menjawab pertanyaan-pertanyaan berdasarkan teks pada halaman 2. Kemudian untuk halaman 4 itu adalah disajikan sebuah gambar. Ini namanya adalah gambar center. Tugas kalian menuliskan nomor 1 itu apa, nomor 2 itu apa, nomor 3 itu apa, nomor 4 itu apa. Kemudian menuliskan fungsi dari komponen-komponen. Kemudian pada halaman 7 kalian menuliskan kebudayaan atau kehidupan sosial sebelum ada listrik dan setelah ada listrik. Sedangkan pada pembelajaran 2 masih pada tema 3 subtema 1, pembelajaran 2 nanti membahas tentang 2 materi. Yang pertama itu adalah mata pelajarannya PKN, membahas tentang hak. Kemudian mata pelajaran yang kedua itu adalah SPDP, mengenal interval nada. Nah, yang pertama itu adalah PKN. PKN itu nanti membahas tentang hak. Nah, hak itu adalah sesuatu yang telah menjadi milik kita dan penggunaannya itu tergantung pada diri sendiri. Nah, setiap warga negara memiliki hak yang sama, namun penggunaan hak itu ada batasnya. Hak setiap orang itu dibatasi oleh hak orang lain. Nah, hak-hak yang kalian dapatkan itu dapat kalian dapatkan di rumah, di sekolah, dan di masyarakat. Haknya itu antara lain, yang pertama itu adalah hak di rumah, yaitu hak untuk tinggal bersama orang tua, hak untuk menentukan agama dan kepercayaan, hak untuk mendapatkan pangan, sandang, dan tempat tinggal, hak untuk bermain dan beristirahat, hak untuk memiliki nama dan diakui secara resmi oleh pemerintah. Itu merupakan hak-hak di rumah. Sedangkan hak-hak di sekolah antara lain yaitu hak untuk membentuk kelompok pertemanan, hak untuk mendapatkan pelayanan pendidikan sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuan, hak untuk mendapatkan biaya pendidikan bagi mereka yang tidak mampu, hak untuk mendapatkan beasiswa bagi yang berprestasi, hak untuk memperoleh pengajaran dari guru. Sedangkan hak kalian di masyarakat itu antara lain hak untuk dilindungi dari penculikan, hak untuk dilindungi dari kekerasan atau penganiayaan, hak untuk mempraktekkan budaya, bahasa, dan agama yang dianut, hak untuk mendapatkan kesehatan yang terbaik,
hak untuk mendapatkan lingkungan yang bersih dan nyaman dan aman. Kemudian itu hak adalah sesuatu yang harus kita peroleh atau rasakan. Hak yang kita peroleh itu dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor. Nah, faktor yang mempengaruhi hak itu antara lain, ketika di rumah misalkan, itu adalah keadaan ekonomi keluarga, kemudian kesadaran orang tua, dan aktivitas orang tua. Nah, ketika di sekolah misalkan, faktor yang mempengaruhi hak adalah kebijakan di sekolah, aturan di sekolah, dan perilaku warga sekolah. Kemudian, faktor yang mempengaruhi hak ketika di masyarakat itu adalah keadaan sosial masyarakat, pemerintah setempat, dan kesadaran masyarakat. Kemudian, untuk mata pelajaran yang kedua itu adalah mata pelajaran SPDP. Pada SPDP ini membahas tentang interval nada. Nah, nada itu adalah tinggi rendahnya bunyi dalam lagu. Nah, tangga nada itu adalah urutan nada-nada yang disusun secara berjenjang. Nada-nada yang tersusun dalam tangga nada itu memiliki jarak tertentu. Jarak antara nada satu dengan nada yang lain dinamakan interval nada atau selang nada. Jadi, interval nada itu adalah jarak antara satu nada dengan nada yang lain. Nah, nama lain dari interval nada itu adalah selang nada. Nah, berbicara tentang interval nada, pada gambar berikut ini ada interval nada pada tangga nada diatonis mayor. Ini yang dinamakan interval nada itu ada 1, 1, setengah, 1, 1, 1, setengah. Ini namanya interval nada. Saya ulangi lagi, yang dinamakan interval nada kan jarak, berarti ini 1, kemudian 1, setengah, 1, kemudian 1, kemudian 1, kemudian setengah. Ini namanya interval nada. Kalau nada kan ini do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Ini namanya nada. Kemudian kita belajar mengenai interval nada. Nah, misalkan ini ada nada do ke re, ini intervalnya berarti 1. Re ke mi, intervalnya juga 1. Mi ke fa, intervalnya kan setengah, tadi jaraknya setengah berarti intervalnya setengah. Si ke do berarti setengah juga. Re ke fa tuh 1 setengah, karena re melewati mi melewati fa, jadi 1 setengah. Kemudian contoh selanjutnya adalah mi ke sol. Mi ke re kan setengah, mi ke fa ini setengah, fa ke sol itu 1, berarti intervalnya 1 setengah. Do ke mi, do ke re itu kan 1, re ke mi itu kan 1, berarti intervalnya 2. Kalau fa ke la, fa itu kan melewati sol berarti la, berarti fa nya 1, fa ke solnya 1 intervalnya, ditambah sol ke la 1 lagi intervalnya, jadi interval fa ke la itu adalah 2. Nah, untuk tugas pembelajaran 2 itu mengerjakan buku paket halaman 13 dan mengerjakan soal-soal LKS tema 3 subtema 1 pembelajaran 2 serta membuat catatan tema 3 subtema 1 pembelajaran 2. Ini tugas untuk pembelajaran 2. Nah, terima kasih atas perhatiannya. Kita akhiri pembelajaran ini dengan mengucap hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Ada kurangnya Bapak mohon maaf yang setulus-tulusnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.